Pernah nggak sih kamu berpikir ketika ngelihat gelombang laut yang pecah di sekitar pantai? Mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya ya, dia datang dari mana, penyebabnya apa, dan apa saja sih yang berperan dalam pembentukan gelombang tersebut? Ya, tentunya jawaban yang paling sederhana adalah karena kuasa Allah bagi kita umat muslim yang yakin akan kuasanya. Namun, kali ini kita akan ngebahas berdasarkan teori sains dengan mengacu pada berbagai kajian ilmiah tentang proses terbentuknya gelombang laut. Laut menyimpan dinamika energi yang sangat kompleks. Gelombang laut bukanlah sekedar ombak yang kita lihat dari pantai, melainkan hasil interaksi panjang antara atmosfer, air, dan bentuk bumi itu sendiri. Segalanya bermula di udara. Ketika matahari memanaskan bumi, pemanasan itu tentunya tidak secara merata. Perbedaan suhu inilah yang memicu pergerakan udara, sehingga terbentuk angin. Saat angin bergerak melintasi permukaan laut, terjadilah gesekan antara udara dan air. Dari sini, energi mulai berpindah. Pada tahap awal, angin hanya menciptakan riak-riak kecil di permukaan laut. Riak ini membuat permukaan air menjadi tidak rata, sehingga angin dapat mencengkram air dengan lebih efektif. Semakin lama angin bertiup, maka semakin banyak energi yang dapat ditransfer. Selanjutnya, riak kecil ini akan tumbuh, menyatu, dan perlahan berubah menjadi gelombang yang lebih besar dan teratur. Namun, tidak semua angin mampu menciptakan gelombang besar. Ada 3 faktor utama yang menentukan ukuran dan kekuatan gelombang laut. Pertama, adalah kecepatan angin. Semakin kencang angin berhembus, maka semakin besar energi yang dapat dipindahkan. Kedua, adanya durasi, atau lamanya angin bertiup dari satu arah. Ketiga adalah phase, yaitu jarak bebas yang ditempuh angin di atas permukaan laut tanpa terhalang daratan. Di samudra terbuka, phase biasanya mencapai ratusan bahkan ribuan kilometer, memungkinkan terbentuknya gelombang raksasa. Saat gelombang sudah terbentuk, ia mulai melakukan perjalanan panjang tuh. Tapi yang bergerak sebenarnya bukan air lautnya, melainkan energinya. Partikel-partikel air hanya berosilasi, bergerak dalam lintasan melingkar, naik, turun, maju, dan mundur, lalu kembali ke posisi semula. Energi gelombanglah yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, melintasi samudra tanpa memindahkan massa air yang secara signifikan. Inilah sebabnya gelombang yang terbentuk oleh badai besar di tengah samudra dapat mencapai pantai ribuan kilometer jauhnya, bahkan ketika cuaca di pantai tersebut sedang cerah. Nah, gelombang seperti ini dikenal sebagai swell, ombak panjang dan teratur yang menyimpan energi besar yang dari sumber yang sangat jauh. Lalu, perjalanan gelombang berubah drastis ketika mendekati pantai. Kedalaman laut yang semakin dangkal membuat bawah gelombang bergeser dengan air laut. Gesekan ini memperlambat bagian bawah gelombang, sementara bagian atasnya masih bergerak dengan kecepatan semula. Akibatnya, gelombang meninggi, menjadi lebih curam, lalu akhirnya patah. Proses inilah yang menghasilkan ombak pecah yang menghantam garis pantai. Bentuk pantai dan kontur dasar laut sangat mempengaruhi bagaimana gelombang pecah. Pantai landai cenderung menghasilkan gelombang yang pecah secara perlahan, sementara dasar laut yang curam dapat memicu ombak yang pecah tiba-tiba dan jauh lebih kuat. Disinilah gelombang mulai berperan besar dalam membentuk garis pantai, mengikis batuan, memindahkan pasir, dan menciptakan landscape pesisir yang terus berubah. Namun, angin bukan satu-satunya sumber gelombang laut. Di kedalaman samudra, gempa bumi bawah laut, letusan gunung api, atau longsoran besar di dasar laut dapat menggeser massa air secara mendadak. Peristiwa ini memicu gelombang berenergi sangat besar dengan panjang gelombang yang ekstrim, yang dikenal sebagai tsunami.
Berbeda dengan gelombang angin, tsunami hampir tak terasa di laut lepas, tetapi berubah bentuk menjadi dinding air yang menghancurkan saat mencapai pantai. Gelombang laut juga berperan penting dalam sistem bumi. Ia membantu mendistribusikan energi, memengaruhi arus laut, dan berkontribusi pada pertukaran panas antara laut dan atmosfer. Bagi ekosistem pesisir, gelombang membawa oksigen dan nutrien, tetapi juga dapat menjadi kekuatan destruktif ketika energinya terlalu besar. Setiap ombak yang datang ke pantai sejatinya adalah jejak perjalanan panjang energi, dimulai dari hembusan angin di kejauhan, bergerak melintasi samudra, lalu berakhir di tepian daratan. Gelombang laut adalah pengingat bahwa bumi adalah sistem yang hidup, dinamis, dan saling terhubung, di mana udara, air, dan batuan terus berinteraksi tanpa henti. Sekian dari saya.